Dita menatap rumah tua itu dari balik kaca mobil yang mulai berembun. Hujan rintik-rintik mengguyur tanah Karawang siang itu, menciptakan suasana kelabu yang menyesakkan. Rumah peninggalan kakeknya berdiri tua dan subur, dikelilingi pagar kayu yang mulai lapuk. Cat dinding rumah sudah pudar dan jendela kayu tampak menggantung satu sisi seperti kelopak mata setengah terbuka. "Ini rumahnya?" tanya angkutan sopir yang mengantar barang-barangnya, terlihat ragu. Dita mengangguk pelan. "Iya," kata notaris, "ini warisan dari kakek saya." "Rumah ini sudah lama kosong, Neng," kata sopir itu sambil menurunkan koper. "Kalau Neng butuh bantuan, saya tinggal di kampung seberang. Tapi jangan buka pintu malam-malam ya. Kalau ada yang ngetuk." Dita hanya tertawa kecil, mengira itu bagian dari mitos desa yang biasa ia dengar saat kecil. "Iya Pak, terima kasih." Begitu pergi, sopir Dita menarik napas panjang dan mendorong pintu rumah. Ada bunyi engsel berderit panjang seperti meluncur pelan dari sesuatu yang sudah terlalu lama terkurung. Ruangan di dalam gelap dan berdebu. Aroma kayu lapuk dan tanah basah menyeruak. Beberapa foto keluarga tua masih tergantung di dinding. Salah satunya adalah foto kakeknya yang menatap tajam dengan latar belakang hutan bambu. Dita mulai membersihkan ruangan, menyalakan lampu, dan menata tempat tidur seadanya. Meski suasananya menyeramkan, ia mencoba suasana positif. Ia sudah terlalu lelah dengan kehidupan kota dan berharap bisa menemukan ketenangan di desa ini. Namun, malam pertama di rumah tidak seperti yang ia bayangkan. Sekitar pukul 1 dini hari, saat hujan reda dan suara jangkrik memenuhi udara, Dita terbangun oleh suara yang sangat jelas. Tok, tok, tok. 3 ketukan keras terdengar dari pintu depan rumah. Bukan suara angin, bukan suara binatang. Ketukan itu teratur, berat, dan disengaja. Dita menahan napas. Ia melirik jam dinding. Amunition 2 corner tepat. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan hati-hati ia melangkah ke pintu. Lingkaran cahaya, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menempelkan telinga ke daun pintu. Hening. Tidak ada langkah, tidak ada suara. Akhirnya, dengan rasa penasaran yang lebih besar dari rasa takutnya, Dita membuka pintu perlahan. Kosong. Halaman rumah basah oleh sisa hujan. Angin berhembus pelan membawa bau tanah yang aneh. Tidak ada siapapun di luar. Bahkan suara jangkrik pun berhenti entah sejak kapan. Dita menutup pintu, menguncinya, dan mencoba kembali tidur. Tapi malam itu, dia merasa ngeri. Seperti ada yang berdiri di luar, menunggu. Malam berikutnya Dita tidak bisa tidur. Pikiran tentang ketukan pintu masih membekas. Ia berusaha menyibukkan diri dengan membersihkan sisa ruangan belakang rumah yang belum ia sentuh. Saat membersihkan rak tua, ia menemukan sebuah benda ganjil, segumpal kain kafan yang terlipat rapi, berwarna merah pudar, dengan bau anyir menyengat. Kain itu dibungkus dalam plastik hitam dan disimpan di balik tumpukan buku tua. Dita merasa merinding, tapi tetap membungkusnya kembali dan menyimpannya di meja. Keesokan harinya, Dita memutuskan keluar rumah dan berbaur dengan warga sekitar. Di warung kopi pinggir jalan, ia memberanikan diri bertanya kepada pemilik warung, seorang bapak tua bernama Pak Ujang, yang terlihat enggan berbicara saat Dita menyebut rumah warisan kakeknya. "Maaf, Pak, saya hanya ingin tahu, kenapa orang-orang seperti takut dengan rumah itu?" Pak Ujang diam sejenak menatap Dita dengan sorot mata dalam. Lalu ia berkata lirih, "Neng, rumah itu punya sejarah kelam. Kakek Neng dulu orang terpandang. Tapi ada rahasia yang tidak banyak orang tahu." Dita menyimak dengan serius. "Dulu, di desa kami ada seorang dukun sakti, dipanggil orang-orang Ki Tunggul Merah. Dia punya ilmu hitam dan katanya bisa mendatangkan kekayaan, tapi pakai tumbal. Banyak anak-anak yang hilang. Warga akhirnya geram dan menghabiskan sebagiannya hidup-hidup." "Dan kakekku?" tanya Dita. "Waktu Ki Tunggul terbakar," katanya dia berteriak, "siapapun yang menolak warisanku akan menerima ketukanku." Dita bertanya, "Ketukan, Pak?" Ujang mengangguk pelan. Pocong merah, dia nggak gentayangan kayak setan biasa.
Dia hanya datang mengetuk. Kalau kamu buka pintunya, kamu sudah setuju. Sudah diterima dalam warisannya. Dita menjawab. Ingatannya langsung melayang ke kejadian malam pertama. 3 ketukan, pintu yang ia buka, halaman yang kosong. Kalau udah buka pintu, Neng, ujar Pak Ujang sambil memandang ke langit mendung. Dia sudah tahu kamu siap. Sekarang tinggal menunggu malam berikutnya. Malam itu, pukul 1 dini hari, Dita tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai ruang tengah membuka pintu rumah yang terkunci rapat. Di tangannya ia memegang gulungan kain kafan merah itu. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih lambat, lebih berat. Dita berdiri. Langkahnya gemetar, tapi dia tidak membuka pintu. Ia berbalik dan melihat bayangan tinggi berdiri diam di balik jendela samping, tak bergerak dan mata merah menyala. Sejak malam itu, Dita tak pernah benar-benar merasa sendiri, meski ia hanya tinggal seorang diri di rumah tua warisan kakeknya. Ketukan, pintu kini selalu terdengar setiap pukul 1 dini hari. Tak pernah lebih, tak pernah kurang. Namun ia tak pernah membuka pintu lagi. Ia hanya duduk, menunggu, dan membiarkan ketukan itu lewat seperti ritual yang harus ia jalani tiap malam. Yang aneh, setiap ketukan berlalu, jejak baru muncul di sekeliling rumah. Pagi hari, Dita menemukan bekas jejak kaki telanjang di teras depan. Jejak itu besar dan dalam, seolah pemiliknya berbobot sangat berat. Di sekitar jejak itu, terdapat noda tanah basah dan aroma menyengat seperti daging busuk yang membusuk di dalam plastik. Ketakutannya semakin menjadi ketika Arga, sahabat Dita dari Jakarta, datang berkunjung. Apa kamu yakin mau tinggal di sini sendirian? Tanya Arga sambil menurunkan tasnya. Rumah ini aneh, Dit. Dingin, seperti bukan hanya bangunan. Dita tak bisa menyangkalnya. Malam itu, mereka tidur di ruang tengah. Dita ingin Arga ikut merasakan sendiri, agar ia dianggap berhalusinasi. Tepat, pukul 11, ketukan itu datang lagi. Tok mau, tok serau. Tok suara itu sangat jelas dan kini disusul oleh suara kemunculan kuku di daun pintu, seperti seseorang mencoba mencakar masuk. Ardia berjalan mendekati jendela, menyingkapkan sedikit tirai, lalu, apa itu? Dita di luar, berdiri sosok Po, kafan aku seperti aku sedang. Ia berdiri, menatap ke arah rubah bahasa Inggris. Kia menandatangani dan mulai mengigau. Kata-katanya tidak jelas, namun satu kalimat selal. 3 ada. Dita panik. Ia mencoba menghubungi dokter desa, namun tidak ada sinyal. Ketika ia mencoba keluar rumah untuk meminta bantuan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Tepat di bawah bahasa Indonesia, lubang besar, seperti LK Insor harinya, Dita kembali berdiskusi dengan Pak Ujang. Kalau ketukannya diabaikan 3 kali dan kamu tidak mau, maka dia akan mencari jalan lain. Biasanya dari cermi, dari bayangan atas jeruk. Pak, kalau sudah sampai tahap itu, Neng, artinya kamu harus memilih. Buka pintunya, atau korban akan diambil sebagai ganti. Malam ketiga. Arga masih terkena demam, kulitnya pucat, bola matanya bergerak-gerak cepat di balik kelopak yang setengah terbuka. Ia terus menggumamkan kata-kata tak masuk akal. Dia datang dari bawah, dari api, dari dalam darah. Dita nyaris putus asa. Ia tak tahu apa lagi yang bisa dilakukan. Namun di tengah kekhawatiran, ia teringat sebuah pesan yang ditulis almarhum ibunya di buku harian lama. Kalau arwah merah itu datang lagi, cari Ustaz Malik. Dia yang dulu pernah mengusirnya bersama Bapak. Dita menggali mencari alamat Ustaz Malik ke desa seberang. Pria itu sudah sangat tua, tapi wajahnya menyimpan ketenangan yang aneh. Saat Dita menyebut kata pocong merah, raut wajah sang ustaz langsung berubah gelap. Anak muda. Yang kamu lawan bukan pocong biasa, kata Ustaz Malik pelan. Dia bukan hanya arwah, dia adalah penunggu perjanjian, dijadikan wadah oleh kekuatan pesugihan merah. Bisa diusir kan? Tanya Dita, hampir memohon. Ustaz Malik mengangguk, ragu. Bisa dicoba, tapi jangan harap dia menyerah begitu saja. Karena setiap kali dia datang, dia tak datang untuk pergi,
tapi untuk mengambil. Malam itu Ustaz Malik datang ke rumah tua Dita. Ia membawa tasbih, air ruqyah, dan segenggam tanah dari kuburan lama yang telah didoakan khusus. Ritual dimulai pukul 00.30. Ustaz Malik duduk bersila di ruang tengah, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Dita memegangi tubuh Arga yang kejang-kejang sambil menangis. Namun ketika jam tayang 1:00, suara ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Bersamaan dengan itu, seluruh lampu padam seketika, pintu rumah bergetar hebat, seperti dihantam dari luar. Ustaz Malik tetap membaca dengan suara keras, keringat mengucur deras dari wajahnya. Tapi tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Dita menjerit. Arga berhenti bergerak, tubuhnya diam, membelalak. Dari pintu yang terbuka, kabut merah merembes masuk. Bau anyir memenuhi seluruh rumah. Suara tawa mengerikan terdengar dari atas loteng. Hih, 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 hih. Seketika itu juga, lemari di pojok ruangan terbuka sendiri, dan dari situ muncul sosok pocong merah, tubuhnya tinggi, menjulang hampir menyentuh langit-langit. Kain kafannya berlumur darah menghitam, sebagian tubuhnya hangus terbakar, mulutnya terbuka lebar, di dalamnya hanya lubang hitam tak berdasar. Ustaz Malik berdiri dan melemparkan tanah kuburan ke arah pocong. Makhluk itu meraung keras tapi tidak menghilang. Justru semakin mendekat, ayat-ayat ruqyah tak lagi mempan. Ustaz Malik mundur perlahan. Dia sudah melekat di rumah ini. Dia bukan lagi roh, tapi perjanjian hidup. Hanya dengan akhir sumbernya, dia bisa hilang. Sumbernya, tanya Dita. Sesuatu yang diwariskan. Kamu harus mencari itu dan bakar. Kalau tidak, kamu akan menjadi pewaris kutukannya. Saat fajar menyingsing, makhluk itu menghilang. Tapi Arga kini tak sadarkan diri, dan Ustaz Malik diperingatkan. Waktu kalian tak banyak. Ia akan kembali. Dan jika kamu tak menemukan sumber kutukannya, dia akan masuk, bukan lewat pintu, tapi lewat darahmu sendiri. Fajar pertama setelah pengusiran gagal meninggalkan keheningan yang aneh. Rumah itu tidak lagi hanya menyeramkan, ia kini hidup, bernafas, dan menyimpan dendam. Arga masih belum sadar, tubuhnya dingin dan matanya tertutup rapat seperti tidur sangat dalam. Dita menggali lemari dan laci-laci tua, mencari sesuatu, apapun yang bisa disebut sumber kutukan. Ia teringat ucapan Ustaz Malik. Sesuatu yang diwariskan, bukan benda biasa, tapi pusaka terkutuk. Benda itu ditanamkan dengan darah dan perjanjian. Di bawah lantai kayu ruang kerja kakeknya, Dita menemukan sebuah peti besi kecil. Warnanya hitam pekat dan terkunci, namun tidak dengan gembok biasa, melainkan tali kafan merah yang melilit seperti ular. Dengan berani, Dita memotong tali itu. Begitu peti terbuka, bau busuk menyengat langsung menyeruak. Di dalamnya ada cermin kecil bundar yang retak, dengan pinggiran berukir simbol-simbol aneh. Segumpal rambut manusia yang sudah menghitam. Dan yang paling mengerikan, surat perjanjian ditulis dengan darah. Tulisan itu sudah pudar sebagian, tapi satu kalimat terbaca jelas. Darah keturunanku akan membuka pintu. Bila tidak, biarkan warisan ini menjemput mereka. Satu persatu, tiba-tiba cermin di tangan Dita bergetar. Ia menatap ke dalamnya dan melihat sesuatu yang bukan pantulannya sendiri. Di dalam cermin tampak sosok kakeknya berdiri dalam kabut bersama Ki Tunggul Merah, dukun pesugihan, yang membisikkan mantra pada kain kafan yang sama seperti yang Dita temukan. Cermin itu pecah di tangan, dan dari pecahan yang jatuh, cairan merah seperti darah menetes ke lantai. Saat Dita menyeka, ia melihat lantai kayu berubah menjadi tanah kuburan. Di sana, muncul tangan-tangan keluar dari bawah, mencoba mencengkeram pergelangan kaki. Ia berteriak, tapi tak ada yang mendengarnya. Di malam hari, saat Arga sempat siuman, ia berkata dalam bisikan lemah, "Aku melihatnya, di masa lalu, kakekmu dan dukun itu menyegel anak kecil di bawah rumah. Itu, tumbal,
Dita syok dan ia langsung teringat satu hal. Sebuah sumur tua yang tertutup rapat di belakang rumah. Sejak dulu tak pernah dibuka. Dengan lampu senter dan sekop, Dita menggali sekitarnya. Ia menemukan tulang kecil-kecil terbungkus kafan merah, dan di bawahnya, kalung dengan nama ukiran. Raisa, nama adik kandung ibunya yang katanya hilang waktu kecil. Dita sadar, kutukan itu berasal dari pengorbanan darah keluarga sendiri. Dan karena ia adalah pewaris darah, kini kutukan itu hidup kembali untuk menagih balasan. Malam kelima semakin dekat. Ketukan tak akan datang dari pintu lagi. Karena kini, ia datang dari dalam tubuh Dita sendiri. Malam keenam, rumah tua itu tak lagi sunyi. Dinding-dindingnya kini seperti bernapas, bergetar, merintih, dan kadang tertawa. Udara dipenuhi aroma darah dan tanah basah. Lampu tak lagi bisa dinyalakan. Cermin memantulkan bayangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Arga masih terbaring koma. Tubuhnya mulai membiru. Ustaz Malik tak bisa datang lagi. Saya sudah terlalu tua, katanya di telepon terakhir. Ini bukan lagi soal ruqyah, ini soal warisan. Hanya kamu yang bisa mengakhirinya. Dita berdiri di depan sumur tua, tempat tulang belang Raisa ditemukan. Ia memegang dua benda, cermin terkutuk dan surat darah perjanjian. Di sekelilingnya, angin berputar pelan, dan suara tawa itu kembali terdengar. Akhirnya kau temukan gerbangnya. Tiba-tiba tanah di sekeliling sumur retak, dan api merah menyembur dari dalamnya. Dari tengah api itu, muncul sosok tinggi, pocong merah. Kini tubuhnya tidak hanya hangus dan berdarah, tapi juga berurat seperti akar pohon, menyatu dengan tanah rumah. Buka gerbangnya, atau saudaramu mati. Arga kini mulai bergantung di udara. Tubuhnya melayang, terikat oleh kain kafan merah yang keluar dari langit-langit. Matanya terbuka, tapi tak sadar. Dita menjerit, memohon, menangis. Tapi pocong merah hanya menatap dengan mata kosong merah membara, lalu menunjuk ke sumur. Pilih warisan atau pengkhianatan. Dalam keputusasaan, Dita mengambil cermin dan melemparkannya ke dalam sumur. Cermin itu pecah dan suara ledakan gaib terdengar. Tapi itu belum cukup. Pocong merah tetap berdiri, kini lebih dekat. Darahmu belum bayar. Dita membuka surat perjanjian. Ia mengambil pecahan kaca dari cermin dan menyayat tangannya. Ia meneteskan darahnya ke surat itu, lalu membakar surat tersebut dengan api dari pelita tua. Begitu api menyambar surat itu, tanah berguncang. Sumur menyala merah. Pocong merah meraung, tubuhnya mulai terbakar ulang. Kali ini, bukan oleh manusia, tapi oleh api perjanjian yang diizinkan. Ia menggelepar, menyelinapnya menembus langit malam, hingga akhirnya tubuhnya meledak menjadi abu merah yang tersebar di udara. Fajar menyingsing. Rumah tua itu hening, sumur tertutup rapat kembali. Arga sadar perlahan dan berbisik, apa yang terjadi? Dita menatap tangannya yang masih berdarah. Di sana bekas luka membentuk simbol aneh, seperti segitiga dengan mata di tengahnya. Warisan itu tak hilang, hanya tersegel dalam dirinya. Pak Ujang datang pagi harinya. Dia hanya berkata, "Kamu tidak menghentikan kutukan itu, hanya menyimpannya." Dita tak menjawab. Ia berdiri menatap rumah, lalu berbalik, dan meninggalkan rumah itu untuk yang terakhir kalinya. Tapi di dalam lemari tua rumah itu, kamera CCTV rumah yang sempat dipasang. Arga merekam satu hal terakhir. Pintu rumah kembali diketuk, 3 kali tok tok tok. Sobat malam, apakah kalian mendengarnya? Tok, tok, tok. Bukan suara efek. Bukan pula suara tetangga mengetuk pintu. Itu suara dari masa lalu. Suara dari perjanjian yang tak pernah ditepati. Tadi malam, kita telah mengikuti kisah Dita, seorang perempuan yang tanpa sengaja membuka gerbang kutukan warisan keluarganya. Rumah tua peninggalan sang kakek di Karawang ternyata menyimpan lebih dari sekedar kenangan. Ia menyimpan dosa, darah, dan roh penasaran yang menagih janji. Jika pintu tak dibuka, maka darahmu yang akan kubuka. Dan benar saja, pocong
Merah datang bukan untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk mengambil. Kini rumah itu sudah sepi. Tak ada lagi ketukan, tak ada lagi mengetuk. Tapi, jika kalian kebetulan melewati sebuah rumah tua di pinggiran Karawang, rumah sumur dengan tertutup dan cat dinding mengelupas, dan kalian mendengar 3 ketukan di malam hari, ingat, jangan pernah membuka pintu, karena bisa jadi, itu dia, pocong merah, yang belum selesai menagih. Saya, Televisi Radio Horor Official, pamit undur suara malam ini. Jaga pintumu, jaga darahmu, dan jangan lupa, padamkan cermin sebelum tidur. Selamat malam, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.